Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar kembali Microsoft Excel dari materi kita sebelumnya yang perlu kita lanjutkan dari kelas 5. Nah, untuk pertemuan kali ini, Pak Riki akan mengingatkan kita lagi untuk beberapa fungsi dan formula. Nah, langsung saja kita buka file yang sudah Pak Riki kirimkan di Teams. Anak-anak nanti bisa download, lalu anak-anak bisa lihat. Nah, di sini Pak Riki contohkan, Pak Riki punya sebuah tabel dengan sudah ada isinya di sini. Ini adalah tabel pembelian alat tulis, contoh ya, dengan nama barang, dengan jumlah barang yang dibeli, harga per satuannya, jadi harga untuk satu item atau satu barangnya itu berapa. Sama di sini ada harga total dari item yang dibeli. Lalu ada total keseluruhan di sini. Nah, anak-anak ya, kita bisa lihat contoh di sini ada plastik sampul buku karena kita pembelian alat tulis, ada plastik sampul buku, ada pensil, ada buku tulis, ada penghapus dengan jumlah yang masing-masing berbeda setiap pembeliannya. Di sini plastik sampul buku dibeli dengan jumlah 15 buah, pensil 18 buah, buku tulis 9 buah, dan penghapus 12 buah. Kalau anak-anak masih ingat, ya, pembelajaran di kelas 5 kemarin, kalau misalnya Pak Riki mau tahu berapa jumlah pembelian plastik sampul buku. Jadi, kalau Pak Riki beli 15 buah sampul buku, itu satu sampul bukunya itu harga 2.000, berarti harga total dari plastik sampul buku yang Pak Riki beli berapa? Nah, kalau anak-anak biasanya mengerjakan di buku atau di pelajaran matematika, pasti anak-anak kerjaannya 15 dikali 2.000 rupiah kan? 2.000 sama dengan berapa? Berarti anak-anak mengalikannya. Lalu misalnya 15 kali 2.000 ternyata kita dapatnya 30.000. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau anak-anak masih ingat, kalau di Excel kita tulis sama dengannya di depan. Nah, jadi setiap dari awal sebuah rumus atau formula itu sama dengannya duluan. Ya, jadi kalau akan terbalik dengan seperti yang tadi kita sudah tulis 15 kali 2.000 sama dengan. Nah, sama dengannya itu ada di belakang setelah ada perkaliannya. Tapi kalau di Excel terbalik, sama dengannya duluan. Jadi sama dengan di sini. Nah, tentu saja kalau dalam matematika, ya, kalau kita mau tahu harga total dari plastik sampul buku, tentu saja pasti kita akan mengalikannya. Nah, anak-anak masih ingat ya, kalau kita mengalikan 15 kali 2.000, apakah di Excel kita menuliskan 15, lalu kita kali, ini pakai bintang ya. Nah, dikali dengan 2.000 seperti ini, ya betul, kalau kita kali dengan 2.000, ini kita masih dalam dolar, nanti kita ubah ke rupiah ya. Nah, 30.000, ya itu betul ya, betul juga, tapi di Excel kita akan ada cara lebih mudah. Jadi kalau kita tekan sama dengan, lalu kita klik ke sel yang mau kita pilih, yang mau kita kalikan. Di sini 15, yaitu sel B4. Ingat, B-nya itu kolom, 4 itu adalah barisnya. Jadi nama dari sel ini adalah B4. Lalu kita kalikan. Kita kalikan menggunakan simbol bintang. Ya, simbol bintang itu ada di atas angka 8. Kita harus tekan pakai shift. Nah, ketika kita tekan pakai shift, ya, maka akan muncul simbol tersebut. Lalu kita akan tekan lagi sel selanjutnya, yaitu harganya. Karena kita mengalihkan jumlah plastik sampul buku yang kita beli dengan harga satu sampul bukunya. Nah, harga satu sampul bukunya itu 2.000, kita belinya 15 buah, berarti kita harus kali harga satuannya dengan jumlahnya. Nah, kita tinggal klik lagi harga satuannya. Lalu, seperti ini, C4, ini kolom C, di baris keempat, berarti
B4 dikali dengan C4 sama dengannya di depan. Nah, kita tinggal tekan enter saja di keyboard. Maka akan hasilnya 30.000. Tapi ingat, ini kita dalam rupiah ya, bukan dolar ya. Nah, kalau 30.000 dolar itu sudah besar sekali. Nah, gimana cara ubahnya? Kita lihat di menu home. Lalu kita lihat ke number. Di sini ada currency, ada lambang dolar. Kita klik. Lalu kita klik more accounting formats. Kita klik. Nah, lalu di accounting, di tab accounting, kita lihat di sini. Simbolnya kita ganti. Kita klik di tanda panah. Lalu kita arahkan ke bawah. Kita cari rupiah Indonesia. Rp Indonesia. Nah, ini carinya karena banyak. Anak-anak harus carinya lebih teliti ya. Supaya ketemu ya. Ini. Rp Indonesian. Kita klik. Lalu decimal placesnya kita nolin aja. Supaya 0 di belakang ini nggak usah muncul. Kita nggak perlu. Ya. Nah, kita nolin. Kita turunin. Jadi kita klik OK. Maka akan berubah jadi Rp 30.000. Nah. Ya. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kalau kita mau buat lagi yang pensil sama. Kita klik dulu selnya di sini. Lalu kita ketik sama dengan. Lalu kita klik ini. Lalu kita pakai simbol kali, yaitu bintang. Lalu kita klik lagi harga satuannya. Berarti ini kali ini B5 di kolom B baris 5 dengan C5. Nah, lalu kita enter. Sama harganya. Nah, lihat di sini dia masih berubah dolar. Sama kita kerjain lagi kayak tadi. More accounting format. Nah, kita ganti lagi Rp Indonesia. Kita cari. Nah, lalu kita nolin. Kita klik OK. Nah, 90.000 nih pensilnya. Plastiknya tadi 30.000. Nah, ya, selanjutnya sama cara kerjanya. Tapi kalau misalnya nih, ada banyak banget barang yang kita beli. Kalau kita buat satu-satu gitu capek kan? Nah, cara gampang supaya kita mempercepat hasil pengerjaannya adalah dengan kita menggunakan yang namanya fill handle. Fill handle itu kita mengcopy format atau rumus dari atas ke kolom yang masih kosong ini. Contoh, kita sekarang klik yang pensil ini ya. Lalu anak-anak arahkan mouse-nya, lihat di samping kanan dari sel ini ada kotak kecil. Lalu kalau mouse-nya berubah menjadi plus seperti ini, yang lebih plus yang lebih kurus dari sebelumnya. Kalau ini kan plusnya gemuk ya. Nah, kalau kita geser ada plusnya. Plusnya itu lebih kurus. Nah, kita klik. Lalu kita tahan mouse-nya. Lalu kita tarik ke bawah. Seperti ini. Lalu kita lepas. Maka akan otomatis kita lihat di sini. Ya. Sudah terisi secara otomatis. Maka kalau kita klik. Di sini B6. Ya. B6 itu yang ini. Lalu dikali dengan C6. Ya, kita double klik. Di sini B6 kali C6. Di sini B7 dikali dengan C7. Nah, ini harga total dari sini. Nah, tapi kalau kita mau totalin semua, oh ini Pak Riki hapus aja deh. Nah, delete. Karena kita punya total di sini. Kita totalinnya di sini aja ya. Nggak usah totalnya di bawah lagi. Nah, sekarang ini kan total dari plastik sampul buku. Ini dari pensil, ini buku tulis, ini penghapus. Ya. Sekarang kita mau totalin semua supaya bayarnya berapa nih semuanya. Nah, ini ada satu fungsi namanya fungsi sum. Mari kita tulis aja sini, sum namanya. Ya. Nah, gimana cara pakainya? Sama. Kalau tadi formula kita sama dengan B4 dikali C4. Nah, kalau di sini sama, kita pakai sama dengan, lalu kita ketik sum. Nah, sum. Sum ini untuk jumlah. Ya, kalau bahasa Inggris dari sum ini bahasa Inggris, jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya jumlah. Artinya jumlah dari semua. Dari item-item kita mau menjumlah nilai-nilai tertentu, kita menggunakan fungsi sum. Nah, kita tulis sama dengan sum, lalu kita buka kurung. Nah, Nana pakai buka kurung, lalu kita pilih yang mana mau kita jumlahin, yang ini atau yang ini. Nah, kita kan mau jumlahin total semuanya ya ini ya. Nah, kita klik saja, terus kita blok ini yang mau kita jumlah. Nah, lalu kita tutup kurung. Gitu. Lalu setelah itu kita enter.
Nah, ini juga masih dolar nih. Nah, totalnya dolar. Tapi kita ubah. Anak-anak kan sudah tahu ya cara ubahnya. Ini more accounting format. Terus di accounting, kita pilih simbolnya. Kita pilih rupiah Indonesia. Rp Indonesian. Oke, lalu decimal places-nya kita nolin. Supaya nggak ada nol ini lagi di sini. Nah, ternyata kita harus membayar Rp201.000. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa? Ya, hari ini kita belajar ya perkalian ya, perkalian. Lalu kita belajar fungsi formula atau rumus perkalian, terus fungsi jumlah atau sum. Nah, jadi ini yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, kalau penjumlahan, pengurangan, dan pembagian Pak Riki, nah sama persis caranya dengan ini. Nanti kita akan pelajari selanjutnya ya. Nah, anak-anak silakan lihat di selanjutnya dari file yang Pak Riki sudah kirimkan. Di situ ada anak-anak perlu berlatih ya. Nah, di sini sudah ada Pak Riki buat harganya. Ya, anak-anak tinggal melakukan seperti yang Pak Riki sudah contohkan. Nah, kenapa Pak Riki tadi ajarkan kita pakai seperti ini, B4 kali C4. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau ubah nilai dari harga satuan ini, maka harga total ini kita nggak perlu hitung ulang, akan otomatis terupdate. Contohnya, misalnya kemarin kita beli plastik sampul buku itu harganya 2.000. Ternyata besoknya kita mau beli lagi, harganya sudah berubah, sudah naik nih, misalnya jadi 2.500 contoh. Jadi Pak Riki tinggal ubah aja di sini 2.500. 2.500 kayak gini kan, terus enter. Maka akan otomatis berubah nih. 15 kali 2.500 jadi 37.500, lalu harga totalnya akan langsung berubah. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi hitung. Gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Anak-anak bisa boleh nih ganti nih harganya nih. Lalu anak-anak bisa harga totalnya, lalu totalnya semua di sini seperti yang Pak Riki sudah contohkan di sini. Nah, ini untuk mengingatkan anak-anak lagi di formula dan fungsi formula perkalian dan fungsi jumlah atau fungsi sum ya. Nah, selamat berlatih anak-anak ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Pak Riki. Oke.